Baiklah, saya membahas mengenai resume dari atrial flutter dan juga perubahan dalam mitral regurgitation. Pertama adalah gambarannya seperti ini ya. Kemudian juga ini kan sawtooth pattern, kemudian juga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dia reguler ya. Dia itu reguler, kemudian juga sign and symptomnya 56 tahun men. Chief complaint adalah palpitation for several hours. First episode plus treated with radio frequency ablation. Where should radio ablation be done? Yaitu A. Accessory pathway. B. Between tricuspid valve and IVC in the right atrium. C. Right ventricular outflow tract dan juga pulmonary vein ostia. Yaitu avenous slow pathway. Jawabannya adalah yaitu antara tricuspid valve dan juga IVC in the right atrium. Diagnosisnya dari pasien ini adalah atrial flutter ya. Etiologi dan juga patogenesisnya adalah adanya re-entry circuit antara avenous dan juga IVC pada area cavo tricuspid isthmus. Jadi di sini ini jantung, kemudian juga ini kan avenous, ini kan IVC, ini adalah IVC di bawah ya. IVC, nah di sini adanya suatu re-entry circuit, maka di ablation. Kemudian juga ablasi dari area antara avenous dan juga IVC adanya cavo tricuspid isthmus sehingga menyebabkan re-entry circuit berhenti, menyebabkan atrial flutter berhenti. Nah, jawaban yang lain adalah accessory pathway. Ini adanya suatu Wolff-Parkinson syndrome between tricuspid valve dan juga IVC in the right atrium. Ini benar ya jawabannya. Right ventricular outflow tract. D. Pulmonary vein ostia yaitu atrial fibrillation. E. IV avenous slow pathway yaitu AVNRT. Kemudian juga seorang pasien 42 tahun acute onset shortness of breath yaitu BP-nya 98/60, heart rate-nya 112, regular short, systolic murmur pada apex, bilateral lung crinkles yaitu echo-nya flail posterior mitral leaflet, chordal rupture, severe mitral regurgitation. Hemodynamic changes yaitu pada afterload, preload, ejection fraction. Nah, di sini pasien tiba-tiba mengalami acute onset shortness of breath, biasanya kalau adalah MI. Nah, di sini yaitu mengalami chordae tendineae rupture dan juga mengalami acute mitral regurgitation. Di sini yaitu preloadnya yaitu left ventricle, kan mitral regurgitation kan di sini ya. Ini mitralnya mengalami regurgitation yaitu left preload yaitu left ventricle mendapatkan aliran darah dari preload yang baru dan juga preload yang sebelumnya berasal dari left ventricle, yaitu makanya preload meningkat. Nah, di sini left ventricle ini ketika kontraksi darahnya mengalir ke left atrium dan juga keluar. Jadi ketika diastolik, left ventricle kan terisi darah. Akhirnya darah yang awalnya emang dari pulmo masuk ke left atrium bercampur dengan darah dari left ventricle, semuanya masuk ke left ventricle, makanya dia meningkat. Kemudian juga afterload, yaitu di sini afterloadnya menurun ya. Kenapa? Karena kan darah ini dari left ventricle dia keluar ke seluruh tubuh dan juga ke dalam ke left atriumnya, makanya dia itu kan melewati katup mitral yang sudah rusak, makanya dia itu lebih mudah keluar ke left atrium. Seperti itu. Makanya dia afterloadnya menurun. Kemudian juga stroke, kemudian juga EF ya. EF ini ditentukan dari stroke volume per EDV. EF sama dengan yaitu stroke volume per EDV. Nah, di sini stroke volumenya adalah cairan darah yang keluar dari jantung. Di sini stroke volumenya lebih meningkat ya, lebih meningkat karena dia akan kembali ke melalui mitral valve yang rusak sehingga lebih gampang keluarnya. Makanya EF-nya meningkat.